Hai para penjelajah waktu, kemas barangmu dengan perlengkapan kebersihan favoritmu karena kita hidup di masa dengan tingkat kebersihan terbaik. Jangan lupa pasta gigimu ya. Beberapa peradaban kuno menggunakan campuran gom Arab dan jelaga untuk menjaga kebersihan gigi. Tapi ada juga campuran garam, mint, bunga iris, dan cabai. Seorang dokter gigi mencoba kombinasi ini dan melihat hasilnya. Mari anggap saja rasanya kurang enak di mulut. Sekitar 5.000 tahun lalu, orang-orang di Mesir dan Yunani menyelipkan ranting kecil untuk membersihkan gigi serta sela-selanya. Beberapa abad kemudian, sabun muncul. Hore! Saat itu, sabun adalah campuran lemak rebus dan abu. Yah! Dalam iklim panas di sana, orang-orang membersihkan tubuh hingga 4 kali sehari menggunakan abu soda untuk mengangkat kotoran. Lompatan besar terjadi saat orang Romawi kuno menciptakan pasokan air rumah pertama. Kondisinya masih jauh dari sempurna, airnya sering tergenang karena disimpan di tangki besar. Tapi warga Romawi lebih dikenal akan pemandian mereka. Mandi bukan hanya untuk menjaga kebersihan. Mandi juga merupakan kegiatan sosial, para pebisnis sering menutup kesepakatan mereka sambil mandi mewah. Selain itu, mereka juga dikenal akan toilet umumnya. Toiletnya terbuat dari lempengan batu, dengan lubang di tengahnya. Semuanya dijajarkan tanpa ada pembatas privasi. Orang-orang datang ke sana untuk menjawab panggilan alam dan membuat kesepakatan. Agar bersih-bersihnya lebih mudah, orang Romawi memasang spons di ujung tongkat. Spons ini biasanya direndam dalam wadah berisi cuka atau air asin. Dan mereka berbagi alat ini dengan sesama pengguna yang membutuhkannya. Iyuh! Spons bersama ini bukanlah hal pertama yang digunakan untuk bersih-bersih. Bergantung pada wilayah, orang-orang kuno menggunakan batu, kulit kerang, dan bahkan tongkat kayu. Au! Catatan pertama tentang pemakaian kertas untuk tujuan kebersihan baru muncul pada abad ke-6 di Tiongkok. Pada abad ke-14, Tiongkok sudah memproduksi 10 juta kemasan tisu toilet dalam setahun. Selain itu, orang Romawi kuno membersihkan telinga menggunakan korek kuping. Hanya saja, bahannya terbuat dari logam. Mereka juga mencabut bulu tubuh dengan pinset yang tidak jauh berbeda seperti yang kita miliki sekarang. Peradaban lain menggunakan benang untuk itu. Ini adalah teknik pencabutan rambut yang masih ditemukan di salon masa kini. Demi melestarikan kebudayaan. Orang Yunani kuno mandi air es yang sangat dingin. Mereka hanya berendam di sana selama beberapa menit dan tujuan utamanya adalah estetika, bukan kebersihan. Mereka pun sempat beralih ke berendam air panas. Untuk membersihkan tubuh, mereka menggunakan pasir batangan. Skrapnya pasti ampuh, tanah liat, abu, dan bahkan batu apung, alias batu vulkanis. Pilihan lain yang mereka punya adalah mengoleskan minyak ke seluruh tubuh, lalu dikikis bersama kotoran yang ditangkapnya, menggunakan alat logam khusus. Pemandian di Tiongkok kuno sangat mirip dengan spa masa kini. Selain pemandian, mereka juga menyediakan layanan potong kuku, pijat, dan bahkan teh yang didampingi camilan. Alih-alih pasta gigi, karena saat itu belum ada, mereka menggerogoti ranting kecil aromatik untuk menyegarkan napas. Orang Tiongkok adalah orang pertama yang menemukan sikat gigi seperti sekarang pada abad ke-15. Sikat ini terbuat dari bulu babi hutan yang ditempelkan ke bambu. Bulu babi hutan itu baru diganti dengan nilon pada tahun 1938. Di Britania abad pertengahan, masa sejarah manusia ini tidak terlalu mengedepankan kebersihan yang layak. Orang-orang berkumur menggunakan air atau campuran cuka dan mint. Rendaman herbal dan air bunga juga ada di menu. Mereka membersihkan gigi menggunakan kain hanya dengan menggosok kotorannya. Toilet abad pertengahan tidak jauh berbeda dengan yang dimiliki warga Romawi kuno, lempengan batu atau papan kayu dengan lubang di tengahnya. Tapi setidaknya, sekarang kamu punya privasi, dan kita akhirnya beralih dari tongkat kayu dan batu ke rumput dan jerami untuk bersih-bersih. Toilet-toilet ini tidak benar-benar berbau mawar, tapi wajib ada jendela terbuka di sana. Di sejumlah kastel, mereka menutupi lantai dengan bunga dan herba harum untuk menyamarkan bau. Dan kamu tidak perlu menyiram. Toilet di kastel abad pertengahan agak mirip lift, tapi hanya ada satu hal yang menuju satu arah di saluran itu. Lihat saja ke bawah. Pada abad ke-16, mandi tidak dianggap penting. Bahkan bagi keluarga kerajaan.
apalagi rakyat jelata. Ratu Elizabeth I hanya mandi sekali sebulan. Penggantinya, James I, konon tidak pernah mandi sehari pun seumur hidupnya. Tapi pada akhir abad ini, kita akhirnya menciptakan toilet siram. Butuh lebih dari 250 tahun sampai toilet siram lebih sering dipakai. Orang-orang di Prancis abad ke-17 menemukan cara mudah untuk menghindari mandi. Triknya adalah dengan sering mengganti kemeja linen agar tubuh tetap segar. Mereka juga meyakini linen bisa menyerap racun dari tubuh. Maju cepat ke era 1800-an dan dunia akhirnya mendapatkan sampo. Meski begitu, orang-orang di India telah menggunakannya sejak zaman kuno. Mereka memijat kulit kepala menggunakan air rendaman lerak, gooseberry, kembang sepatu, dan banyak ramuan ramah rambut lainnya. Mereka menyebut proses ini shampoo, dan pada awal abad ke-19, metode ini menyebar ke seluruh dunia. Mandi di era Victoria sama sekali tidak menyenangkan. Dulu sangat dingin, terutama pada musim dingin. Jika kamu menggosok kain yang dibasahi air hangat ke kaki, wajah, ketiak, dan beberapa bagian penting lainnya, setidaknya sekali sehari, itu sudah dianggap cukup. Mencuci pakaian bahkan termasuk tugas wajib rumah di zaman Victoria. Mereka merendam pakaian yang terkena noda selama setengah jam dalam susu atau mengoleskan mentega ke sana, tergantung pada jenis nodanya. Kemudian mereka membiarkan semuanya terendam semalaman dalam campuran amonium dan soda cuci. Mereka pun bangun setidaknya 2 jam lebih awal keesokan harinya, sekitar pukul 4 pagi atau bahkan lebih awal dengan banyak tugas menanti. Kita harus mengisi bak mandi air besar dengan air sabun panas yang mengepul dan alat yang fungsinya seperti pemutar mesin cuci modern masa kini. Sementara itu, di Amerika, orang masih belum menyukai mandi pada abad ke-19. Mereka meyakini mandi secara teratur bisa menyebabkan tubuh lemah dan membawa penyakit. Tapi masalah utama saat itu adalah kurangnya pipa leding dalam ruangan. Budaya mandi rutin baru muncul di sana pada pertengahan abad ke-19 dengan berkembangnya sistem pasokan air. Tahun 1850-an juga adalah masa ketika orang Amerika mulai menggunakan bak mandi dan tisu toilet. Tapi saat itu, tisu toilet disebut kertas obat untuk kloset siram. Tisu toilet dijual dalam kemasan besar berisi 500 lembar dan harganya 50 sen, sekitar $15 atau Rp200.000 saat ini. Hal itu menimbulkan pertanyaan, apa yang digunakan orang Amerika untuk bersih-bersih sebelum pertengahan abad ke-19? Mereka punya daun, koran, majalah, dan bonggol jagung. Ini kisah nyata loh. Tapi kesadaran akan pentingnya kebersihan baru benar-benar muncul dengan mencuci tangan secara teratur berkat penemuan kuman. Sebelumnya, orang mengira penularan menyebar bersama udara yang buruk. Orang-orang Victoria menutup jendela mereka untuk mencegah udara buruk ini masuk. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, mencuci tangan adalah sesuatu yang hanya dilakukan oleh dokter dan ahli bedah. Butuh lebih dari 100 tahun untuk menjadikan cuci tangan hal biasa di kalangan publik. Itu tahun 1980-an ya. Tisu toilet pernah tersedia dalam berbagai warna, tapi saat ini tisu toilet berwarna sudah semakin jarang ditemui. Pewarnaan yang mengubah warna tisu toilet menjadi senada dengan warna es krim favoritmu melibatkan pewarna kimiawi yang mungkin tidak terlalu sehat untuk area yang itu. Dan seluruh produksi warna-warni ini ternyata terlalu mahal. Untuk mewarnai tisu, kamu harus memutihkannya terlebih dahulu. Jadi saat ini kita lebih sering menemui tisu toilet putih polos. Pasta gigi juga mengalami banyak perubahan dalam 1 abad terakhir. Jika kamu menyikat gigi dengan pasta gigi awal abad ke-20, akan ada sisa rasa sabun yang aneh di mulutmu setelah menyikat gigi. Yap, pasta gigi masih mengandung sabun sampai tahun 1940-an. Sabun membuat pasta gigi halus, tapi kemudian sabun diganti dengan natrium lauryl sulfat atau lebih dikenal sebagai SLS. Pada abad ke-20, kita mendapatkan inovasi lain untuk kebersihan tubuh. Tisu basah. Hore! Kebanyakan orang masa kini meyakini tisu toilet hanya diciptakan untuk tujuan membersihkan diri di kamar mandi. Tapi itu tidak benar. Produk pertama tisu basah yang dibuat pada tahun 1950-an dibuat untuk membersihkan tangan di mana saja.